Hai, beberapa proyek yang saya kerjakan belakangan ini hampir semuanya menggunakan Next.js ditambah Shadcn UI untuk mempercepat pembuatan UI-nya. Tapi saya sering mengalami kendala, yaitu UI komponen yang dibuat oleh Shadcn UI itu terbatas. Pada saat video ini dibuat, Shadcn menyediakan 46 komponen yang terbilang oke, tapi kurang. Shadcn tidak ada chart, rich text editor, timeline, dan beberapa komponen lagi yang masih perlu ditambahkan. Jadi saya menemukan UI library yang lebih lengkap daripada Shadcn UI. Namanya Mantine. Mantine adalah React Component Library yang berisi lebih dari 100 komponen dan 50 hooks yang bisa di-custom dengan baik. Inputs, date pickers, overlays, contents, rich text editor, carousel, dan masih banyak komponen lain yang masih bisa kita explore. Mantine juga menyediakan utilitas bawaan seperti hooks, form, dates, dan charts. Misalnya use di bounce value yang bisa mengoptimalkan kerja pencarian kita di server. Misalkan kita ingin mencari, nama saya adalah Budi. Dia hanya melakukan pencarian sebanyak 1 kali terhadap server kita. Lihat juga bagaimana Mantine memberikan fitur charts yang cukup sering digunakan dalam pembuatan dashboard. It's really good. Tapi tidak hanya itu, Mantine juga menyediakan dokumentasi yang jauh lebih keren buat saya, yaitu live preview. Kita coba cek. Kita masuk ke Mantine Core, lalu kita pilih text input. Oke, look at this bro. Kita bisa langsung melakukan kode preview ya. Lihat di sini, kodenya di bawah juga ikut berubah sesuai dengan preview kita. Mantine dibangun dengan TypeScript, tapi sayangnya bukan menggunakan Tailwind CSS sebagai bawaan yang menjadi kekurangan komponen library ini. Tapi tenang saja, kita bisa menambahkannya sendiri Tailwind di project kita nantinya. Saat ini, Mantine hanya mendukung 5 lingkungan pengembangan, yaitu Next.js, Vite, Remix, Redwood.js, dan Gatsby. Kita langsung coba Mantine dengan Next.js. Kita bisa pilih beberapa template yang disediakan di sini, tinggal disesuaikan kebutuhan masing-masing. Saya akan menggunakan Next App Template di sini. Kita gunakan Use Template. Kita akan diarahkan ke GitHub. Kita klik kode dan kita salin URL yang di sini. Pertama, kita buka Visual Studio Code kita. Kemudian kita pilih File, kita open Project, atau open Folder. Teman-teman bebas ya untuk pilih foldernya di mana. Dan kita buka. Dan kita buka New Terminal di sini ya. Open New Terminal. Lalu kita akan melakukan cloning terhadap project yang sudah kita copy sebelumnya dengan menggunakan git clone. Kemudian kita paste link yang sudah kita salin sebelumnya dan kita enter. Kita tunggu hingga proses cloning selesai. Setelah selesai, kita akan mengarahkan terminal kita ke project yang sudah kita salin. Di sini namanya Next App Template. Kita bisa cd, kemudian next. Kita bisa langsung pencet tab ya untuk melakukan suggestion. Kita enter. Setelah masuk, kita coba cek di sini. Kita buka. Dan yang harus kita lakukan adalah melakukan install terhadap dependensi yang dibutuhkan. Kita bisa melakukan npm install atau npm i juga bisa. Kita enter. Dan kita tunggu hingga proses instalasi dependensi selesai. Setelah selesai, kita bisa run project ini dengan npm run dev. Kita enter. Atau teman-teman bisa cek juga di package.json. Nih, kita bisa cek di scripts di sini ya. Ini adalah sintaks-sintaks yang sudah diberikan. Yang kita jalankan sebelumnya adalah dev ini ya. Kemudian kita akan diberikan sebuah link di sini. Kita bisa buka dengan kontrol, kemudian kita klik linknya, dan kita akan diarahkan ke website kita. Setelah terbuka, maka Mantine kita sudah siap untuk digunakan. Di sini ada 3 mode ya, ada light, ada dark, dan ada auto. Bagaimana kalau kita coba tambahkan satu buah text input mungkin? Kita bisa masuk ke Mantine, kita masuk ke text input. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan terlebih dahulu ya terkait style yang kita inginkan. Ada size-nya ingin yang bagaimana. Kita misalkan pilih yang agak besar ya, MD. Kemudian radiusnya MD juga. Dan kita bisa salin kodenya yang ada di sini. Kita masuk ke Visual Studio Code kita. Kita coba buka project yang terlebih dahulu. Kita masuk ke app. Kemudian kita masuk ke page.tsx. Di sini kalau kita lihat ada 2 ya, ada welcome dan ada color scene toggle. Coba kita matikan welcome-nya, kita cek websitenya. Oke, dan sisa toggle ini ya, kita kembali. Kita coba tambahkan yang sudah kita salin sebelumnya di sini. Dan kita lakukan import juga terhadap text input. Kita bisa kontrol spasi dan kita enter.
Kemudian kita save, kita cek websitenya sudah ditambahkan ya. Bagaimana kalau kita coba membuat sebuah tampilan untuk login form gitu ya. Misalkan kita asumsikan yang ini adalah untuk email. Misalkan untuk email. Untuk password sendiri, Maintain sudah mempunyai tag tersendiri ya, yaitu password input. Kita enter. Untuk isinya juga sama ya. Kita nanti tinggal ganti email jadi password. Oke. Dan juga jangan lupa untuk tambahkan button login. Misalkan kita harus tambahkan dulu type submit dan kita cek website kita. Nah, sudah jadi ya. Kita cek start like, oke, aman ya. Bagaimana sekarang kalau kita akan menambahkan Tailwind ke project kita? Pertama, kita buka tab baru, kita masuk ke websitenya dari Tailwind ya. Setelah masuk, kita akan klik get started, kemudian kita pilih framework guide, kita masuk ke Next.js dan kita scroll sedikit, kita lihat yang nomor 2. Nah, kita salin kode yang ada di sini. Kita buka Visual Studio Code kita matikan dulu servernya dengan Ctrl C, kemudian kita bisa lakukan install terhadap Tailwind. Setelah itu kita juga harus melakukan install juga terhadap Tailwind yang satunya ini ya. Kita paste juga. Nah, setelah berhasil ditambahkan, kita akan melakukan sedikit konfigurasi terhadap Tailwind kita. Kita bisa cek dulu ke dokumentasi resmi dari Tailwind. Kita lihat di sini, kita harus menambahkan konten ini ya di tailwindconfig.js. Kita buka project kita cari tailwindconfig.js. Konten kita replace ya dengan sesuai yang ada di dokumentasinya. Kita save, lalu kita kembali ke dokumentasinya. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah globals.css dengan memberikan kode ini ya di dalamnya. Kita copy, kita masuk ke app, kemudian kita buat file dengan nama globals.css. Kemudian kita paste kodenya di sini. Dan apa yang akan saya lakukan berikutnya adalah untuk memindahkan style dari Maintain ke globals.css. Di sini kita bisa cut, kemudian kita pindahkan ke globals.css. Nah, kalau dalam CSS untuk import kita bisa tambahkan add di depannya. Hal ini dilakukan supaya ketika kita nanti ke layout.tsx, kita cukup melakukan import terhadap globals.css. Kita tidak perlu lagi melakukan import terhadap Maintain-nya ya, karena di dalam globals ini sudah melakukan import juga terhadap Maintain styles-nya. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah pergi ke tailwindconfig.js dan kita harus menambahkan core plugins. Kita bisa tambahkan preflight false. Kita save dan kita coba jalankan ulang server kita. Kita coba buka websitenya, kita refresh. Nampaknya tidak ada perubahan ya. Tapi di sini, bagaimana kalau kita coba tambahkan script-script dari Tailwind ya? Kita misalkan coba bungkus ini semua dalam sebuah div, kemudian kita tambahkan paste Y4, kita juga bisa tambahkan P login, misalkan text slate 600 on bold, text 2XL, text center, misalkan kita save, kita cek. Nah, Tailwind-nya sudah jalan di sini ya, sudah oke. Jadi bagaimana? Tertarik menggunakan library satu ini? Coba berikan komentar kalian di bawah tentang library ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye.